Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang Engkau anugerahkan buat kami. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang bukan hanya bagi bangsa Indonesia, bahkan bagi seluruh dunia, kondisi ini begitu berat dan membuat kami tidak dapat mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam persekutuan dengan umat Tuhan di rumah-Mu. Kami boleh tetap diberkati dan dipelihara oleh-Mu untuk dapat beribadah di dalam keluarga dan bersama dengan orang-orang terkasih kami. Maka saat ini Bapa, saat kami akan membaca dan mendengar serta merenungkan firman-Mu, kami mohon agar kiranya dalam situasi seperti ini pun kami boleh mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena bukan situasi yang menentukan, tetapi Roh Kudus-Mu lah yang menentukan apakah kami dapat mengerti dan menghayati serta memperlakukan firman-Mu atau tidak. Karena itu ketika kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu, kami mohon urapilah kami dengan Roh Kudus, supaya kami memperoleh hikmat dan pengertian. Kami dilayakkan untuk menerima firman-Mu, dan Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Lukas pasal 6 ayat 37 dan 38. Lukas 6 ayat 37 dan 38. Mari berdiri untuk menyambut Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Hosiana. Begini bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang ditumpahkan keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah setiap orang yang telah mendengarkan firman Allah memeliharanya di dalam kehidupannya sehari-hari. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah dongeng Korea yang bercerita begini. Seorang guru besar yang sangat pelupa, pikun, dia naik ke atas pelana kudanya untuk pergi mengunjungi seorang sahabatnya. Ketika dia menunggangi keledainya, dia tetap membaca buku-bukunya. Jadi sambil naik di atas keledai, keledainya berjalan, dia baca buku. Pokoknya dia taunya bahwa nanti kalau keledainya berhenti, dia telah tiba. Keledainya ini juga tahu bahwa tuannya itu tidak mengendalikannya. Jadi si keledai ini dia jalan berputar dan akhirnya kembali lagi ke rumah si guru besar. Ketika keledai ini berhenti, tiba di depan rumah sang guru besar ini tetap diam di atas pelana. Dia duduk saja, dia menunggu. Lalu dia memandang rumah yang ada di hadapannya dan dia mengira itu rumah sahabatnya. Lalu sambil memandang rumah itu dari atas ke bawah, dari ujung kiri ke ujung kanan, kemudian dia berkata, "Astaga, sahabatku ini dia membiarkan rumahnya berantakan. Sungguh aneh.
bahwa rumahnya yang berantakan itu dibiarkan begitu saja. Sungguh aneh, dia tidak melakukan apapun untuk memperbaiki dan membereskan rumahnya. Dia berkata begitu karena dia tahu, dia yakin bahwa itu adalah rumah sahabatnya. Baru ketika istrinya keluar, istrinya meyakinkan itu rumahnya, barulah si guru besar tersadar bahwa sesungguhnya yang sedang dia kritik bukan rumah sahabatnya, tapi rumahnya sendiri. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mengomentari orang lain itu memang paling enak. Bikin komentar atas kehidupan orang itu enak. Entah yang dikomentari itu kelebihan, kebaikan, apalagi kalau yang dikomentari itu keburukan dan kekurangan. Paling enak sekali mengomentari orang lain. Entah yang dikomentari itu soal kepribadiannya kah, karakter dirinya kah, entah yang dikomentari itu bajunya kah, atau ucapannya, atau kebijakannya, atau keputusan yang diambil, paling enak. Bahkan mengomentari hal-hal yang sepele pun orang mau melakukannya sekadar untuk berkomentar. Tetapi sesungguhnya saudara-saudara, tanpa sadar ketika kita berkomentar seperti itu, mengomentari orang lain, mengomentari apalagi keburukan dan kekurangan orang lain, sesungguhnya kita sedang melakukan apa yang namanya menghakimi. Sebagaimana yang diceritakan di dongeng Korea itu tadi. Sang guru besar mengomentari dan dia pikir rumah sahabatnya, padahal rumahnya sendiri. Orang gampang untuk melihat kekurangan orang lain, tapi lambat untuk melihat kekurangan diri sendiri. Jemaat Tuhan, bacaan Alkitab kita tadi yang adalah pengajaran Yesus yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia berada dalam perikop judul tentang hal menghakimi. Pengajaran ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid dan orang banyak yang datang dari berbagai tempat. Mereka datang dari seluruh Yudea, Yerusalem, dan dari tempat-tempat lainnya. Bagian ini kalau saudara-saudara perhatikan adalah bagian yang menyambung dengan perintah di perikop 27-36 tentang kasihilah musuhmu. Jadi Tuhan Yesus menyampaikan ajaran janganlah kamu menghakimi, janganlah kamu menghukum dan ampunilah, itu ada dalam kelanjutan tentang kasihilah musuhmu. Pada bagian ini Tuhan Yesus mengajarkan bahwa orang adalah sungguh baik, sungguh bijaksana kalau dia tidak dengan mudah untuk menghakimi orang lain. Kenapa? Tadi dibilang, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah terhadap sesamamu, baik sahabatmu, apapun ataupun musuhmu, karena di pasal sebelumnya tadi itu, di perikop sebelumnya tadi itu berbicara tentang mengasihi musuh. Tuhan Yesus bilang jangan menghakimi, baik sahabatmu, baik sesamamu, juga musuhmu, jangan menghakimi. Maka kalau kita tidak menghakimi sesama kita, maka Allah pun tidak akan menghakimi. Jangan menghukum, artinya jangan bertindak sebagai hakim yang memberi putusan, penghukuman, putusan bersalah dan kemudian menetapkan hukuman atau siksaan. Tapi kata Tuhan Yesus, ampunilah, maka kamu akan diampuni. Jadi jangan menghukum, jangan menghakimi, jangan menghukum, tapi sebaliknya ampunilah, lepaskanlah, maka kamu akan diampuni. Ayat 38 mengatakan begini, berilah dan kamu akan diberi. Jadi kalau kita mau menyimpulkan saudara-saudara, soal menghakimi itu adalah suatu hubungan timbal balik. Tapi timbal baliknya bukan kepada sesama kita, tapi timbal baliknya kepada Allah. Menghakimi sesama kita, maka kita akan dihakimi Allah. Menghukum sesama kita, maka Allah akan menghukum kita. Tapi kalau kita mengampuni sesama kita, maka Allah pun akan mengampuni kita. Ketika kita memberi kepada orang yang memerlukan, kasih kita, apa yang kita punya,
maka Allah pun juga akan memberikan kasih-Nya secara melimpah bagi kita. Dan apa yang Tuhan Yesus ajarkan ini bukanlah hal yang sulit untuk dipahami, saudara-saudara. Soal menghakimi. Bahwa kita diminta, kita diajarkan untuk tidak menghakimi. Jangankan sesama kita. Kalau kita membandingkan dengan apa yang Yesus ajarkan di perikop 27 sampai 26, dengan sangat tegas Tuhan Yesus katakan, "Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu." Dan ayat yang sangat terkenal yang suka dipakai oleh orang-orang Kristen. "Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan juga kepadanya pipimu yang lain." Terkenal sekali kan ayat ini. Kepada musuh, kepada orang yang membenci kita saja, Tuhan Yesus menghendaki kita untuk mengasihi dia. Apalagi kepada sesama kita. Kenapa ini berkaitan? Dilanjutkan dengan pengajaran Yesus jangan menghakimi, karena sifat atau perbuatan menghakimi adalah juga bentuk betapa orang tidak mengasihi. Kalau seseorang mengasihi sesamanya, pasti dia tidak akan menghakimi. Mungkin kesal, mungkin marah, tapi tidak menghakimi. Mungkin marah, mungkin jengkel, tapi tidak akan memberi penghukuman. Tapi yang dilakukan adalah mengampuni. Terkait dengan mengampuni, saudara-saudara, mengapa Tuhan Yesus mengatakan jangan menghakimi, jangan menghukum karena penghakiman itu, tapi ampunilah. Kalau kita melanjutkan dengan perikop yang ditulis selanjutnya di ayat yang 39 sampai dengan 42, maka kita akan menemukan di situ alasan mengapa orang tidak boleh menghakimi. Mengapa kita tidak boleh menghakimi orang lain. Ada 3 alasan. Yang pertama, kenapa saya tidak boleh menghakimi Anda dan Anda tidak boleh menghakimi saya? Kenapa kita tidak boleh menghakimi mereka dan mereka tidak boleh menghakimi kita? Alasan pertama adalah karena kita tidak pernah tahu secara menyeluruh keadaan orang tersebut. Kita tidak pernah tahu dengan sebenar-benarnya, kita tidak pernah mengetahui secara keseluruhan kenyataan dan pribadi orang lain seutuhnya. Kita tidak tahu mengapa si A mencuri, misalnya. Tapi ketika orang itu mencuri, kita langsung akan katakan, "Oh, Anda salah, Anda berdosa karena Anda mencuri." Tapi kita tidak tahu kenapa dia mencuri. Dia mencuri karena dia tidak punya makanan untuk anak-anaknya. Kenapa tidak ada makanan untuk anak-anaknya? Mungkin karena dia sudah minta tolong ke sana kemari, tapi tidak ada yang membantu. Bahkan kita sebagai tetangganya barangkali juga tidak peduli bahwa mereka tidak punya makan, mereka tidak ada apapun yang bisa mereka pakai untuk mengganjal rasa lapar mereka. Tapi dengan seenaknya kita menghakimi, Anda berdosa karena Anda mencuri. Padahal kondisi yang dihadapi orang tersebut tidak pernah kita tahu. Kita tidak pernah tahu secara keseluruhan, secara utuh, apa yang membuat seorang ibu meninggalkan anaknya di panti asuhan. Dan karena nggak tahu, dengan mudahnya, dengan enaknya, kita langsung menghakimi orang lain, orang tersebut. Ada ibu yang tidak bertanggung jawab, ada ibu yang tidak punya kasih. Padahal ada latar belakang, ada sesuatu di belakang peristiwa, di belakang keputusan itu yang sangat rumit dan yang membutuhkan pergumulan berat dari orang tersebut. Karena itu, jangan mudah menghakimi orang. Jangan mudah, jangan menghakimi orang, apalagi jangan mudah menghakimi orang. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan orang tersebut, kita tidak tahu kepribadian orang tersebut secara utuh. Orang yang dibesarkan dalam lingkungan yang baik, oleh orang tua yang baik,
akan punya keputusan yang berbeda, mengalami pengalaman-pengalaman yang berbeda dari orang yang dibesarkan dalam lingkungan yang rusak, dalam lingkungan gelandangan, dalam lingkungan yang dipenuhi oleh kejahatan dan dibesarkan oleh orang tua yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, saudara-saudara, kenapa kita tidak boleh menghakimi? Oleh karena hampir tidak ada kemungkinan bagi siapapun untuk menilai atau mengadakan penghakiman secara jujur dan objektif. Jujur-jujuran saja. Kalau kita menghakimi orang lain, sesungguhnya penilaian kita juga tidak benar, tidak 100% objektif dan 100% jujur. Kadang kita menghakimi orang lain dan membela orang yang satunya lagi karena kita nggak suka sama si A, tapi kita suka sama yang B. Tidak ada orang yang betul-betul bisa menilai secara objektif. Kedekatan sangat mempengaruhi, perkenalan sangat mempengaruhi. Sehingga tidak bisa kita melakukan penghakiman. Tidak bisa kita menghakimi secara jujur dan objektif karena tidak ada orang yang bisa menilai. Penilaiannya 100% murni objektif. Nah, saudara-saudara, ada sebuah cerita. Cerita tentang pengadilan di Yunani. Jadi katanya pengadilan-pengadilan di Yunani itu seringkali melakukan sidang perkaranya di tempat yang sengaja digelapkan, dalam ruangan yang cukup gelap. Terutama ketika hakim-hakim melakukan pengadilan perkara yang sulit. Kenapa harus di tempat yang gelap? Supaya hakimnya ataupun jaksanya tidak bisa melihat muka orang yang sedang diadili. Supaya kalau mereka tidak lihat mukanya, tidak melihat wajah si terdakwa, wajah orang yang sedang diadili, mereka betul-betul memutuskan persidangan itu berdasarkan data-data yang ada, berdasarkan fakta-fakta yang ada, tanpa dipengaruhi oleh hal apapun atau oleh siapapun. Orang yang bisa menghakimi, kalau mau bilang boleh menghakimi, maka orang yang berhak untuk melakukan penilaian adalah orang yang bisa bersikap jujur, murni, adil, dan objektif. Tapi sayangnya tidak bisa, tidak ada, karena tidak ada manusia yang sempurna. Karena itu Tuhan Yesus katakan, jangan menghakimi. Alasan yang ketiga, kalau kita membaca di Matius 7 ayat 4 dan 5. Matius 7 ayat 4 dan 5 mengatakan begini. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Itu sama juga dengan apa yang dikatakan pasal 6 ayat 42. Apa yang Yesus mau bilang di situ? Kenapa orang tidak boleh menghakimi? Dengan kata lain, Tuhan Yesus mau bilang, tidak ada seorang pun yang pantas untuk menghakimi dan menilai orang lain. Tidak ada seorang pun yang pantas untuk menghakimi dan menilai orang lain, karena sesungguhnya tiap orang juga punya kelemahan dan kekurangannya sendiri. Kembali ke cerita pertama tadi, cerita awal tadi. Ketika guru besar dari atas pelana keledainya melihat rumah di depannya, dia berkomentar dan dia pikir itu rumah sahabatnya. Begitu juga kita. Kita mengomentari orang, padahal sesungguhnya diri kita sendiri juga tidak sepenuhnya baik, tidak sepenuhnya benar. Kita mengomentari keputusan orang, keputusan pemerintah kita, padahal keputusan kita yang kita buat juga belum tentu baik dan bijaksana.
kita mengomentari orang yang tidak sesuai dengan apa yang kita pandang baik dan benar, tapi di sisi lain, di hal yang lain, kita sendiri pun belum tentu baik dan benar. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, inilah firman Tuhan bagi kita di minggu terakhir masa Prapaskah ini. Minggu depan, hari Jumat, kita akan merayakan, memperingati kematian Kristus dalam peristiwa Jumat Agung, dan bagi warga Sidi Jemaat merayakannya dalam perjamuan kudus. Firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita semakin memberlakukan kasih dalam hidup kita. Kristus yang mengasihi kita, tidak menghakimi kita. Kalau Kristus mau, dia bisa saja bilang, Bapa, yang bikin masalah itu, yang bikin dosa itu, yang bikin salah itu umat manusia, bukan saya. Hakimi saja mereka, hukum saja mereka. Tapi tidak. Karena kasihnya, Allah tidak menghukum kita. Karena kasihnya, Kristus memikul hukuman itu dan mengampuni kita. Maka sekarang adalah tugas dan tanggung jawab kita, panggilan kita sebagai orang-orang yang diselamatkan di dalam kasih Kristus yang disalibkan, untuk kita juga saling mengampuni. Bukan cuma saling mengampuni, bahkan saling mengasihi. Dan kasih itu diwujud nyatakan dengan sikap kita yang tidak menghakimi dan menghukum orang lain. Tidak menghakimi orang lain dengan komentar-komentar kita. Tidak menghakimi orang lain dengan tatap mata kita yang meremehkan. Tidak menghakimi orang lain dengan tulisan-tulisan kita. Entah itu di Facebook kah, di WhatsApp kah, di berbagai media sosial. Tidak mengomentari dengan mudah apa yang orang lain lakukan. Tapi mari melihat dan mengintrospeksi diri kita sendiri, bahwa kita pun tidak lepas dari kurang, dari salah, dari dosa, dari berbagai keburukan lainnya. Mari kita belajar untuk berlaku jujur, benar, menilai orang lain, dan yang paling utama, mengasihi. Sebagaimana Kristus telah mengasihi kita, Kristus mengasihi saudara kita. Kita pun belajar kasih Kristus, menyatakan kasih Kristus itu dengan menyatakan kasih kita kepada sesama kita. Wujud nyatanya, jangan menghakimi orang lain, jangan menghukum, tapi ampunilah, maka Allah yang Maha Kasih akan mengampuni kita. Tuhan memberkati. Amin. Bless the Lord.